Saudara-saudariku terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Jangan lupa bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Sabtu 31 Januari 2026. Gereja memperingati Santo Yohanes Bosco, Imam. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak, dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara-saudariku terkasih, Injil hari ini bercerita tentang saat Yesus bersama para murid di perahu. Rupanya Yesus lelah setelah pelayanan dan tertidur, dan perahu mereka diterjal badai yang sungguh dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Saat angin taufan mengamuk, para murid menjadi takut. Mereka lalu membangunkan Yesus dan berkata pada Yesus, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Saudara-saudariku terkasih, rupanya kebersamaan para murid dengan Yesus belum menjamin iman mereka pada Kristus. Para murid kurang percaya walaupun satu perahu dengan Yesus. Mereka takut saat perahu diterjal badai. Justru setelah Yesus menghardik angin dan badai baru mereka percaya. Ketakutan para murid adalah ketakutan kita, kecemasan kita. Kita harus akui itu. Banyak badai dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, pekerjaan kita, anak-anak kita, relasi kita dengan sesama, bahkan dengan Tuhan sendiri. Banyak persoalan masalah yang kita hadapi. Pada saat yang sama kita tahu ada Yesus. Hanya kita tidak datang meminta kepadanya. Kita terlalu sibuk menyelesaikan sendiri. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan. Akibatnya semua masalah kita tidak terselesaikan dengan baik. Injil ini memberi inspirasi untuk kita. Kita perlu belajar untuk menyerahkan semua hidup kita dan persoalan kita pada Yesus. Saat para murid menyerahkan kesulitan mereka, ketakutan mereka, badai yang menerjal mereka pada Yesus, semuanya menjadi baik dan penuh damai. Saat mengalami persoalan, mengalami kesulitan, mengalami kegagalan, badai dalam kehidupan kita, kita belajar dari para murid. Datang dan meminta bantuan Yesus. Percaya, Dia akan menyelesaikan semuanya dengan baik, menurut cara Dia. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.